Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan beliau, wa fi hadhil awinah yata'arradul Islamu umuman wal mamlakatul arabiyyah as-Saudiyah wa da'watus salafiyah khususan ila iftira'in wa zulmin wa tashwihin wa qalbinil haqa'iq. Dalam masa-masa sekarang ini, maka Islam secara umum dan kerajaan Saudi Arabia secara khusus dan dakwah salafiyah secara khusus itu harus menjumpai berbagai kedustaan, kezaliman, pemutarbalikan fakta min qibali ba'dis sasah, dari sebagian politikus. Di sini di catatan kaki di masa-masa sekarang ini Islam secara umum, kemudian ada catatan kaki minimal di terbitan ana di kitab yang sedang ana miliki sekarang. Walaysa bimustaghrab adawatul yahud wan nasara wal kufar lil islami wal muslimin. Qala ta'ala wa lan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, bukanlah aneh permusuhan dari Yahudi, Nasara dan orang kafir selain mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ridho kepada engkau wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai engkau itu mengikuti agama mereka. Jadi di masa-masa sekarang ini Islam secara umum dan kerajaan Saudi Arabia secara khusus dan dakwah salafiyah secara khusus itu menjumpai tadi kebohongan, kedustaan, pemutarbalikan fakta, fitnah Di sini di catatan kaki likauniha tutabbiqus syariah, karena kerajaan Saudi Arabia itu menerapkan syariat. Dan di catatan kaki tentang dakwah salafiyah, likauniha tumathilul Islam bima'nahus sahih, karena dakwah salafiyah itu merepresentasikan Islam dengan pemahaman yang sahih, dengan sebenar-benar makna Islam yang sahih. Itulah yang terkandung dalam dakwah salafiyah. Karena alasan-alasan inilah maka itulah mengapa banyak mendapatkan tuduhan fitnah, kedustaan, kezaliman, pemutarbalikan fakta. Min qibali ba'dis sasah, dari sebagian politikus wal kutab al-gharbiyyin dan para penulis orientalis, orang-orang orientalis, para penulis orientalis. Orientalis itu orang kafir belajar agama Islam akan tapi bukan dalam rangka untuk mempelajarinya. Mereka tidak masuk Islam, akan tetapi dalam rangka untuk mengkritisi dan menyerang. Al-mu'adina lil Islam, yang mereka itu memusuhi Islam, walladzina taqifus sahyuniyah wara'ahum, yang orang-orang di dalam atau di baliknya mereka itu ada banyak sekali propaganda. Ada banyak sekali agenda-agenda yang kemudian mereka itu ingin lancarkan dengan tulisan-tulisan mereka dan disebut di sini orang-orang Zionis itu berdiri di belakang mereka dan seterusnya. Wa yaqifu ma'ahum fi dzulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan, dan termasuk juga berdiri bersama mereka mendukung kezaliman mereka dan tuduhan mereka dan kedustaan mereka orang-orang yang terpengaruh oleh mereka di sebagian negeri. Wa ma'a anna ad-da'wah as-salafiyyah hiya ab'adu ma yakunu 'anit takfiri wat tabdi'i wat tafsiki bi ghairi dalil. Padahal faktanya adalah dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling jauh dari takfir, mengkafirkan orang lain, sembarangan mengkafirkan orang lain, wat tabdi' sembarangan mencap bid'ah orang lain, wat tafsik sembarangan mencap fasik orang lain, bi ghairi dalil, tanpa dalil. Wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil ghuluwi wat tatarruf,
Dan dakwah salafiyah itu adalah yang paling jauh dari hulu berlebih-lebihan dan tatarruf. Tatarruf bisa dimakna berlebih-lebihan, ya baik ke satu sisi ataupun sisi yang lain gitu ya. Jadi berlebih-lebihan ke sesuatu yang memberatkan maka itu hulu, berlebih-lebihan ke sesuatu yang meremehkan maka itu ya jafa. Tatarruf bisa dimaknai juga dengan ekstremisme begitu ya, ekstremisme. Illa anna hadhi da'wata al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Ya, akan tetapi, jadi tadi kita sudah sebutkan dakwah salafiyah itu adalah yang paling jauh dari takfir, tabdi', tafsir tanpa dalil, ya. Takfir serampangan, tabdi' serampangan, tafsir serampangan, dakwah salafiyah paling jauh dari itu. Akan tetapi dakwah yang diberkahi ini ya sering dicap dengan sesuatu yang bukan merupakan sifatnya. Unusiba ilaiha man laisal alaman min hajiha. Dan dinisbatkan kepada dakwah salafiyah orang-orang yang tidak berada di atas dakwah salafiyah. Ya, sering dinisbatkan bahwa ini si fulan, dia termasuk ya golongan mereka, akan tapi padahal si fulan ini tidak berada di atas manhaj ya salafis saleh. Seperti orang-orang Khawarij. Seperti orang-orang Khawarij, para teroris ya, mereka diklaim wah ini sama dengan mereka. Sehingga orang-orang yang tidak bersalah kemudian dicap juga sama seperti pekerjaannya si orang teroris atau ekstremis ini. Mimma sawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa nafara minha. Yang ini bisa membuat ya mengaburkan keindahan dari dakwah salafiyah tersebut dan mengubah hakikatnya dan membuat orang-orang lari darinya. Wazahadan nasa fiha, dan membuat orang-orang zuhud darinya, yakni tidak mau mengambil faidah dan ilmu darinya. Wa inna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dzalik wa wujudul jama'atil islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikril khawarij. Dan yang paling menonjol, faktor yang paling menonjol yang membuat kondisi ini terjadi adalah ya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah keberadaan jamaah-jamaah Islamiyah yang itu hizbiyah, muasirah, kontemporer, al-muta'athirah bi fikril khawarij, yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran khawarij. Yang Anda bilang tadi, gitu ya. Jadi orang-orang khawarij bisa jadi memiliki kesamaan secara zahir, memiliki satu dua kesamaan secara zahir, padahal manhajnya benar-benar berbeda. Manhajnya benar-benar berbeda, akidahnya benar-benar berbeda, pemahamannya benar-benar berbeda, ya, benar-benar berbeda. Akan tapi kemudian karena memiliki satu dua kesamaan secara zahir, kemudian orang-orang secara zalim menyamakan ini dengan itu. Likauni ba'di rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafi fi ba'di turuhat wa tawajjuhat. Ya, kalau di sini saya menyebutkan alasan yang lain, yaitu sebagian pemimpinnya, sebagian pemikirnya dari jamaah ini bisa jadi sama dalam sama dengan manhaj salaf, ya. Cuma dalam sebagian perkara saja, cuma dalam sebagian pemikiran saja. Wa in kanu yukhalifuna fil katsiri minal aqidah wal manhaj. Di catatan kaki disebutkan walaupun mereka menyelisih dalam banyak sekali perkara akidah dan manhaj yang lain. Cuma sekedar kesamaan dalam beberapa hal saja kemudian ini dinisbatkan, ini dianggap sama. Ini ya salah satu alasan. Alasan yang lain yang Anda sebutkan tadi bahkan lebih parah lagi, cuma kesamaan secara zahir. Cuma kesamaan secara zahir saja. Yang itu bahkan ironisnya, itu kesamaan secara zahirnya itu cuma berlaku di Indonesia. Contoh misalkan jenggot. Kebetulan di Indonesia, yakni jenggot itu cukup jarang ya. Maksudnya banyak orang Indonesia tidak berjenggot gitu ya, betul tidak? Tapi kalau di luar negeri orang itu bahkan orang kafir juga berjenggot begitu loh. Bahkan orang kafir juga berjenggot. Hah? Ya, jadi maksud Anda adalah menganggap perkara zahir itu tanda bahwa ini sama akidahnya dan manhajnya. Ini kesalahan. Ini tanda bahwa pemikiran sempit gitu ya. Ini tanda sempitnya pemikiran. Ditambah lagi perkara zahir yang dilihat itu adalah tentang jenggot.
yang itu kebetulan di Indonesia gitu ya, yakni kebetulan jenggot itu tidak banyak tumbuh begitu ya, tidak seperti orang-orang di luar negeri atau orang-orang bisa kita katakan orang-orang dengan ras yang berbeda begitu ya. Maka ini membuat pemikiran itu jadi lebih sempit lagi gitu ya. Tanda sempitnya dan sempitnya pemikiran. Bal qad yatakallamu ba'duhum bismi salafiyah wa hum laisu kadzalik. Bahkan bisa jadi sebagian pemimpin jamaah yang teroris tadi, yang khawarij tadi, sebagian bahkan menamakan diri mereka sebagai salafiyah. Sebagian bahkan mengklaim bahwa mereka berada di atas manhaj salafi. Yakni ketika mereka berkata bahwa kami ini salafi jihadi. Mana ada salafi jihadi? Kalau salafi, yakni ini istilah yang menyesatkan. Kalau antum memang benar-benar di atas manhaj salaf, antum tidak akan jihad serampangan. Tidak akan jihad serampangan. Ini yang jihad yang antum lakukan ini bukan jihad syar'i. Ini jihad serampangan. Ini tidak pantas bahkan untuk disebut sebagai jihad. Walaupun dengan kata sifat serampangan setelahnya. Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Jihad adalah istilah syar'i. Ya, tidak boleh dikotori dengan ya praktek antum yang menyelisih syariat ini dan membuat huru-hara dan membuat orang-orang salah paham dengan ya akidah yang benar, manhaj yang benar. Tapi mereka menamakan diri mereka, jamaah mereka, dan sebagian dai mereka, pemimpin mereka, penulis mereka, mereka mengatakan bahwa mereka adalah salafi jihadi. Ini istilah macam apa, gitu ya? Ini adalah istilah yang salah. Kalau memang benar-benar di atas manhaj salaf, tidak akan serampangan dalam masalah jihad. Ada salafi jihadi, ada salafi macam-macam, ya. Itu adalah istilah-istilah yang yakni berasal dari ketidakpahaman dalam masalah manhaj. Maka akan tapi ya qadarullah adanya istilah ini membuat situasinya semakin ya membuat dakwah salaf itu disalahpahami. Wahum laisu kadzalik mimma ja'ala al-amr yaltabisu 'ala al-katsiri minan nasi alladziina qad takhfa 'alaihim al-haqiqah dhannan minhum anna hadhihi al-jama'at salafiyyah. Maka karena banyaknya orang atau adanya sebagian orang yang menisbatkan diri mereka sebagai salafi padahal bukan di atas manhaj salaf yang sebenarnya, salafi jihadi tadi, ini membuat perkaranya semakin ya rancu pada banyak orang yang orang-orang tersebut tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, membuat rancu mereka begitu ya. Mereka berpikir bahwa jamaah salafi jihadi itu adalah berada di atas dakwah salafiyah, sehingga setiap orang yang berada di atas dakwah salafiyah dianggap sama seperti mereka. Au 'alal fikril wahhabi kama yahlul lil ba'di tasmiyatuha bidzalik. Atau berada di atas pemikiran Wahabi gitu ya. Sebagaimana ya penamaan yang seperti ini itu ya banyak digandrungi oleh sebagian orang, menamakannya sebagai Wahabi. Wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'at lisbiyah wal jama'at as-salafiyyah al-jihadiyah. Wa kaifa takunu salafiyyah wa hiya mukhalifah laha fil aqidah wal manhaj. Engkau akan heran dengan ya orang-orang yang menamakan jamaah hizbiyah dengan jamaat salafiyah jihadiyah. Jamaah salafiyah jihadiyah. Ya, padahal jihad yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ya pemahaman yang benar. Bagaimana mereka bisa disebut sebagai salafiyah? Bagaimana mereka bisa dikatakan berada di atas manhaj salafi sementara pemahaman mereka ya akidah mereka itu tidak berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Wa kaifa takunu jihadiyah wal ma'na syar'i sahih lil jihad muntafin an hadhil jama'at li'adami tawaffur asy-syurut as-sahihah lil jihad fi hadhil jama'at. Bagaimana mereka bisa disebut sebagai jihadiyah sementara makna syar'i yang sahih terhadap kata jihad itu tidak dimiliki oleh jamaah-jamaah tersebut. Karena kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat ya syarat-syarat yang sahih untuk bisa melakukan ibadah jihad. Jihad syar'i. Mereka tidak memenuhi syarat-syarat, tidak termenuhi syarat-syarat itu pada mereka.
Maka bagaimana pula mereka bisa dinisbati sebagai orang-orang yang melaksanakan jihad syar'i? Bahkan lebih-lebih lagi bagaimana mereka bisa dinisbati dengan orang-orang yang berada di atas manhaj salaf? Lebih-lebih lagi. Ya, sangat jauh. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfazi wal musammayat. Ibrah itu terletak pada hakikat dan makna, tidak terletak pada lafaz dan penamaan-penamaan belaka. Lidha yajibu tanabbuh lil khalti wa tadlilil mawjudi fi sahatil islamiyah al-yaum. Oleh karena itu wajib untuk mengingatkan mengingatkan hal ini, kekacauan adanya pencampuran antara yang hak dan yang batil ini, adanya penyesatan ini, hal-hal yang membuat salah paham ini yang ada di arena Islam saat ini. Ini wajib untuk kita melakukan tanabbuh, melakukan mengadakan reminder, mengedukasi orang-orang bahwa ini mereka-mereka itu yang menamakan diri sebagai salafiyah jihadiyah, salafi jihadi, itu bukan berada di atas akidah dakwah salafiyah, tidak berada di atas akidahnya salafus saleh, generasi terdahulu. Wa yajibul amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bihi. Wajib beramal, wajib melakukan hal-hal untuk menyucikan Islam dari hal-hal yang dinisbatkan pada Islam padahal itu bukan bagian dari Islam. Mimma laisa minhu, dari orang-orang yang bukan dari kaum muslimin. Wa tarbiyatun nasya al-muslim 'ala al-islamil haqqi al-mustaqa minan nab'is safi. Dan juga wajib untuk mentarbiyah, mendidik, mengedukasi generasi muda, generasi muslim, para pemuda dan pemudi muslim di atas Islam yang hak, yang diambil dari sumber yang bersih, sumber yang murni, yaitu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wafqa fahmi salafil ummah. Diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu dari umat ini. Wa dzaudu an hadzal din wa izharuhu bil mazharil la'iq bihi. Dan juga mendukung ad-din ini gitu membela ad-din ini dari segala macam tuduhan-tuduhan dan memunculkan menampakkan, menonjolkan ad-din ini, agama Islam ini dengan image yang memang sesuai dengan Islam tersebut, image yang sebenarnya, bukan image yang mengada-ngada, bukan image yang merupakan kebohongan yang dituduhkan kepada Islam dan dakwah salafiyah. Walaqad manallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biikmali diniha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biikmali diniha, dengan menyempurnakan agamanya, wa itmami ni'matihi 'alaiha, dan menyempurnakan nikmat kepadanya, wa ridahu anha bil Islam, dan keridhaan Allah terhadap Islam, alladzi la yaqbalu dinan siwa, yang tidak menerima agama selainnya, yang Allah tidak menerima agama selainnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatku dan aku telah ridha untukmu Islam itu sebagai agama. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, janganlah mengikuti jalan-jalan yang bermacam-macam sehingga engkau bisa tercerai-berai, bisa terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Ini karena jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu cuma satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan jalan tersebut adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dengan jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab dengan jalan tersebut. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq. Tidak ada satu orang pun yang bisa menuju kepada Allah kecuali melalui jalur ini, jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariq, walaupun orang-orang itu berusaha menempuh seluruh jalan selainnya. Wastaftahu min kulli bab, dan berusaha membuka pintu-pintu, seluruh pintu selainnya.
fatruku alaihim masdudah, maka jalan untuk mereka itu akan tertutup, tidak akan sampai. Wal ababu alaihim mughallaqah, dan pintu-pintu untuk mereka itu akan terkunci, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa min hadzat tariqil wahid fa innahu muttasilun billahi musilun ilai, kecuali jalan ini. Ya, jalan Islam ini yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafqa fahmi salafil ummah. Ya, jalan yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salaful ummah. Maka inilah jalan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah dan bisa membuat kita sampai kepadanya. Waqad amarana Allahu 'inda tanazu'i birraddi ilaih. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita ketika kita sedang berselisih, maka Allah merintahkan untuk kembali kepadanya. Wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Warraddi ila Allah, warraddu ila Allahi warraddu ila kitabihi. Ya, kembali kepada Allah itu maksudnya adalah kembali kepada kitabnya, kepada kitabullah itu Al-Qur'anul Karim. Warraddu ila rasulihi warraddu ilaihi fi hali hayatihi. Dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup, wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan kembali kepada sunnah beliau ketika beliau telah wafat. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian itu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul jika engkau itu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah yang paling baik dan yang paling bagus tafsirnya. Di sini disebutkan kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Ketika kita sedang berselisih tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yakni kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim, dan kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kembalilah kepada beliau ketika beliau masih hidup. Datangilah beliau ketika beliau masih hidup untuk bertanya, begitu ya, untuk meluruskan perkara yang sedang diperdebatkan tersebut, atau kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah wafat. Fa kalimatu syai'in huna nakiratun fi siyaqi syarti ta'ummu kull ikhtilafi at-tadad fil usuli wal furu'. Maka kata syai' di sini, kata syai' fa in tanaza'tum fi syai', ketika engkau berselisih pendapat tentang sesuatu, kata syai' di sini nakirah. Ya, ada tanwin di situ. Fi siyaqi syart, dalam konteks kalimat syarat, fa in tanaza'tum fi syai', jika engkau sedang berselisih pendapat tentang sesuatu atau dalam sesuatu, maka di sini kalimat syarat, maka ism nakirah dalam yang disebutkan dalam konteks kalimat syarat ta'ummu kullah ikhtilafit tadad, maka ini mencakup seluruh ya perselisihan pendapat yang itu sifatnya adalah ikhtilafut tadad, perselisihan pendapat yang tidak mungkin bisa disatukan. Secara pendapatnya tidak bisa disatukan, itu maksudnya. Ya, sehingga misalkan perbedaan pendapat misalkan dalam masalah fikih. Perbedaan pendapat ya dalam masalah fikih kebanyakan masalah ijtihadiyah, ya, sehingga itu yakni tidak masalah begitu ya. Tidak bisa disatukan, maksudnya pendapatnya tidak bisa disatukan. Yang satu pendapatnya halal, yang satu pendapatnya haram. Sebagian ulama berpendapat halal, sebagian ulama berpendapat haram. Ini pendapatnya nggak bisa disatukan. Tapi orangnya, ulama yang berpendapat satu halal, satu haram, ini tetap bersatu di dalam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah fikih. Jadi yang dimaksud dengan ikhtilafut tadad, pendapatnya yang tidak bisa disatukan. Ini satunya berkata halal, satunya berkata haram. Tidak bisa disatukan. Akan tapi ada perbedaan pendapat yang bisa disatukan. Itu namanya ikhtilafut tanawwu. Pendapatnya sendiri bisa disatukan. Ikhtilafut tanawwu. Seperti misalkan ketika masalah sebuah ayat, misalkan sebagian ulama mengatakan ayat ini turun dalam konteks ini. Ulama yang lain berkata ayat ini turun dalam konteks kemudian menyebut yang lain, begitu ya. Ini namanya ikhtilafut tanawwu. Ikhtilafut tanawwu itu adalah pendapat-pendapatnya bisa disatukan, yakni bisa jadi ayat ini muncul dalam konteks ini dan konteks itu. Tidak masalah. Kita gabungkan saja, tidak masalah. Tidak saling bertentangan pendapatnya tidak saling bertentangan, gitu ya. Sehingga bisa digabungkan. Itu namanya ikhtilafut tanawwu. Adapun ikhtilafut tadad, maka ya sebenarnya ikhtilafut tadad ada dua jenis, yaitu apa? Yaitu ikhtilafut tadad dalam perkara ijtihadiyah atau ikhtilafut tadad dalam perkara ijma'. Ikhtilafut tadad dalam perkara ijtihadiyah yang tidak bisa disatukan hanyalah pendapatnya.
Ulama berpendapat ini halal, ulama yang lain berpendapat ini haram. Pendapatnya nggak bisa disatukan. Nggak bisa kita katakan bahwa ini halal haram. Dua-duanya ya digabung. Tidak bisa. Antara ini halal atau ini haram. Atau kalau mau digabungkan, ini halal pada kondisi ini, haram pada kondisi. Tapi dalam salah satu kondisi, jelas antara ini halal atau ini haram. Betul tidak? Pendapatnya tidak bisa disatukan, akan tapi ulama yang berpendapat yang berbeda pendapat tersebut tentunya tetap bersatu di atas ya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini perkara istihadiyah. Tapi ikhtilafut tadad dalam perkara ijma', ya mayoritas dalam perkara akidah itu sudah ada ijma'nya. Seperti misalkan apakah Al-Qur'an adalah kalamullah atau makhluk? Ini ikhtilafut tadad. Baik dalam pendapat yakni tidak bisa disatukan, baik dalam pendapatnya ataupun orang yang mengatakannya. Ya. Yakni ketika misalkan ada pendapat mengatakan ini kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah, kemudian ulama yang lain berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, pendapatnya tidak bisa disatukan. Antara ini kalamullah atau ini makhluk, nggak bisa digabung. Demikian pula orang yang mengatakannya, ulama yang mengatakannya, ini sudah masuk pada akidah yang berbeda sudah. Dan akidah yang benar adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. Maka di sini ya kata syai' di sini fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian itu berselisih pendapat tentang sesuatu di sini maksudnya adalah mencakup semua ikhtilafut tadad dalam perkara usul ataupun furu', dalam perkara ijma' ataupun perkara istihadiyah. Dalam perkara usul, dalam perkara yang bahkan yang mengatakannya tidak bisa disatukan lagi karena sudah jelas di sini antara yang akidahnya yang lurus, antara yang ini atau yang itu. Jadi orang yang mengatakannya berarti antara inilah yang di atas akidah lurus atau itu yang berada di atas akidah yang lurus begitu ya. Jadi antara ikhtilafut tadad dalam perkara usul atau ikhtilafut tadad dalam perkara furu'. Dua-duanya sama-sama mencakupi. Ketika kita berselisih pendapat dalam kedua perkara tersebut, usul ataupun furu', perkara ijma' ataupun perkara istihadiyah, kita wajib untuk mengembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi bagaimana kalau berselisih pendapat dalam ikhtilafut tanawwu'? Tidak masalah kita katakan tadi, itu pada hakikatnya bukan perselisihan pendapat. Berbeda pendapat dalam ikhtilafut tanawwu' itu pada hakikatnya bukan perbedaan pendapat, bukan perselisihan pendapat. Karena tinggal bisa kita gabung saja ya seluruh pendapat tersebut. Nah, yaqul Ibnu Al-Qayyim walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih bayanu hukmi ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilaihi. Idh minal mumtani' ay ya'mur Allah Ta'ala birraddi inda an-niza'i ila man la yujadu indahu faslun niza'. Ya, Ibnu Qayyim berkata, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih, kalau tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bayanu hukmi ma tanaza'u fihi, ya penjelasan tentang hukum apa-apa yang sedang mereka perselisihkan tersebut. Kalau tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penjelasan tentang sesuatu yang diperselisihkan tersebut, walam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilai, dan atau ada akan tapi tidak mencukupi, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idz minal mumtani ay ya'mur Allah Ta'ala birraddi inda tanazu' atau inda niza', karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk ya kembali kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah ketika kita sedang berselisih pendapat. Ila man la yujadu indahu faslun niza', ya tidak mungkin kita diperintahkan untuk kembali pada sesuatu yang tidak bisa menengahi, tidak bisa mengatasi ketika ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat, ya. Maka fakta bahwa Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ini adalah ya tanda indikasi kuat, ini adalah ya petunjuk bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sudah sudah mencakup seluruh apa-apa yang kita butuhkan hingga akhir zaman. Seluruh perkara yang akan diperselisihkan hingga akhir zaman, semua tuntunannya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang ya farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan menjadi berkelompok-kelompok,
Lasta minhum fi syai', sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memiliki tanggung jawab apapun ya atas mereka. Wa qala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas ya perkaranya, setelah jelas al-haq, maka wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami biarkan mereka ya leluasa untuk yakni melakukan kesesatan tersebut, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fatawa'adallahu man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin fadalla ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illahi wajib. Maka ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, ketika Allah mengancam mereka, maka ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya kaum mukminin itu wajib. Ya, wajib. Ketika kita memahami syariat Allah, wajib untuk ya memahaminya sesuai dengan pemahamannya kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin maksudnya adalah pemahaman dan amalannya kaum mukminin. Wa mukhalafatuhu dhalal, menyelisih jalan kaum mukminin tersebut adalah penyimpangan. Wa athnallahu 'ala sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, wa 'ala man ittaba'ahum, dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Faqala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka seluruhnya, dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya ya selama-lamanya. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu thumma alladhina yalunahum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasi beliau, kemudian generasi setelahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi, dan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Wa sunnati khulafa'ihir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Wa hadzara min mukhalafatihim, dan Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita ya agar tidak menyelisihi jalannya mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya, wa'addu 'alaiha bin nawajidh, ya gigitlah erat-erat dengan gigi geraham, yakni ya peganglah dengan sangat kuat. Ya istiqomahlah dengan sangat kuat di atasnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya wajib bagi kalian untuk menghindari, untuk hati-hati, untuk waspada terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah biqaulihi ma ana alaihi al-yawm ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati firqah najiyah, golongan yang selamat, itu dengan perkataan beliau ma ana alaihi al-yawm ashabi, orang-orang yang berada di atasnya sesuatu yang aku dan para sahabat di atasnya juga sekarang pada hari ini.
orang-orang yang berada di atas sesuatu yang sama denganku dan para sahabatku hari ini. Wadallat hadhihi an-nusus wa ghairuha ala wujub ittiba'il kitab was sunnah. Maka dalil-dalil ini dan selainnya ini menunjukkan pada wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, wa wujub ittiba'i sabilil mu'minin, dan wajibnya untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Wa aulal mu'minin alladzina yajibu ittiba'u sabilihim hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kaum mukminin yang paling utama untuk diikuti, paling wajib untuk diikuti adalah ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama qaul Ibnu Qayyim, sebagaimana telah berlalu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ilallah taala. Setiap dari para sahabat itu kembali kepada Allah. Fa yajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalannya, wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabili. Dan perkataan dan akidahnya itu adalah jalannya yang paling besar. Jadi yang dimaksud mengikuti jalannya kaum mukminin adalah mengikuti perkataannya, akidahnya, dan demikian pula amalannya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan seterusnya. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah, ya, sesungguhnya engkau itu telah dicukupi. Wa yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Al-Imam Muhammad rahimahullah beliau berkata, usulus sunnah indana, ya, pondasi sunnah menurut kami, yakni menurut para ulama ahli sunnah, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas hal-hal yang itu, ya, di atas hal-hal yang sama dengan, ya, apa-apa yang dipegangi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Memiliki pondasi yang sama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Meneladani mereka, para sahabat Nabi SAW, dan meninggalkan bid'ah. Ini perkataan Imam Ahmad. Fal wajibu ala kulli muslimin huwa ittiba'ul kitabi was sunnati bi fahmi salafis salih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Wa raubatan minni fil musyarakati fid durus allati tulqa fi kulliyati syariah bil jami'atil islamiyah bil madinatil nabawiyyah bi qismin nasyat. Faqad alqaitu walhamdulillahi iddat ad-durusin tata'allaq bil manhajis sahih. Ya, maka di sini kita lihat wajib waraubatan minni fil musyarakah fid durus, ya, maka dalam rangka karena aku ingin untuk yakni memiliki saham juga, memiliki porsi juga, bagian juga dalam masalah yakni memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, ya, memberikan edukasi kepada umat, begitu ya. Maka itulah mengapa aku mengajar di Kuliatus Syariah, di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah, di Qismin Nasyat, yakni Qismin Nasyat itu bisa mungkin mirip dengan kegiatan ekstrakurikuler, begitu. Ada kegiatan aktivitas yang itu bisa diisi dengan kegiatan muhadharah, ya, daurah, kajian, atau bahkan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan olahraga dan seterusnya, begitu ya. Itu kegiatan di luar perkuliahan atau di luar perkuliahan yang formal, begitu ya. Maka di antara programnya Qismun Nasyat di sini adalah adanya muhadharah atau durus atau seminar, bisa dianggap seminar, begitu ya. Kalau pakai bahasa yang banyak digunakan di kampus, mungkin kata seminar mungkin lebih antum pahami, ya. Ada seminar, ada talk, gitu ya, ada daurah dan seterusnya. Maka beliau penulis ini telah membawakan atau telah mengajarkan beberapa kajian atau beberapa muhadharah atau bahkan seminar, ya, yang terkait dengan manhaj yang sahih, manhajis salafis saleh, manhajnya generasi terdahulu yang saleh.
Di sini di catatan kaki, minimal di terbitan Ana, di sini ada qala Syekhul Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, al-manhaj a'ammu minal aqidah. Manhaj itu lebih umum daripada akidah. Al-manhaj yakunu fil aqidah was suluk wal akhlaq wal muamalat wa fi kulli hayatil muslim. Ya, manhaj itu ada dalam masalah akidah, dalam masalah suluk, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalat, dalam setiap kehidupan seorang muslim. Kullul khutatil lati yasiru 'alaiha al-muslim tusamma manhajan. Setiap langkah yang dia lalui itu adalah manhaj. Ya. Ammal aqidah fa yuradu biha aslul iman wa man asyhadatain wa muqtadahuma hadhihi al-aqidah. Adapun akidah maknanya adalah aslul iman, pondasi iman. Dan kemudian makna dari dua kalimat syahadat dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat, inilah yang dimaksud dengan akidah. Lianna salafi, kemudian kita kembali kepada perkataan penulis, ya. Lianna salafi ta'ni ittiba'a dinil islami ala ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala minhajihim. Salafiyah itu maknanya adalah mengikuti, ya, agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka yang sesuai dengan manhaj mereka tersebut. Waqad raghiba minni ba'dul ikhwah an atba'a hadhihi durus, ya, maka sebagian ikhwah, ya, mengatakan kepadaku mereka ingin agar sebagian kajian ini bisa dicetak. Faraja'tuha wa adaftu ilaiha ba'dal idafat al-muta'alliqah bil mawdu', maka kemudian aku merevisi, melihat kembali, memurojaah kembali kajian-kajian tersebut, dan aku tambahkan sebagian tambahan yang terkait dengan tema. Wa ra'aitu minal munasib tasmiyataha kun salafiyan alal jaddah, dan aku menilai bahwa, ya, sangat cocok untuk aku namakan kitab ini, ya, kitab hasil dari kajian yang kemudian dijadikan sebagai kitab ini dengan judul, ya, aku nilai cocok kalau ini aku beri judul kun salafiyan alal jaddah, jadilah seorang salafi dengan sungguh-sungguh. Kemudian di catatan kaki, wa hadhi tasmiyah ma'khudatun mimma dzakarahu Syekhul Fadilu Dr. Bakar Abu Zaid fi kitabihil qayyim Hilyatu Talibil Ilm. Penamaan ini diambil dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyatu Talibil Ilm. Haitsu qala, di mana beliau berkata, asna'a kalamihi ala adabi talibil ilmi fi nafsi, ketika beliau sedang membicarakan, ya, tentang adab-adab penuntut ilmu dalam dirinya sendiri, qala kun salafiyan al jaddah, jadilah seorang salafi dengan sungguh-sungguh. Tariqus salafis salih minas sahabah, ya, radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabid din. Yakni jadilah seorang salafi, yaitu manhaj salaf itu adalah jalannya salafus soleh, jalannya generasi terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti jejak mereka dalam seluruh bab agama, minat tauhid wal ibadati wa nahwiha, ya, yaitu dalam masalah tauhid, ibadat dan yang selainnya, mutamayyizan biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dikenal mengikuti, ya, sangat iltizam, sangat, yakni berusaha untuk istiqomah untuk mengikuti riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunan ala nafsik wa tarkil jidal wal mira' wal khawd fi ilmil kalam wa ma yajlibul atham wa yasuddu 'anis syara'. Ya, dan juga, yakni wajib juga untuk yakni menerapkan sunnah, ya, menerapkan sunnah terhadap dirimu sendiri dan meninggalkan perdebatan, ya, perdebatan dan cekcok, wal khawdu fi ilmil kalam, dan meninggalkan, yakni banyak membahas tentang ilmu kalam, wa ma yajlibul atham, dan hal-hal yang bisa mengundang dosa, wa yasuddu 'anis syara', dan bisa, ya, membuat orang-orang itu lari dari syariat. Waqad tadammanat al-umur at-taliyah. Waqad tadammanat al-umur at-taliyah. Maka kitab ini mencakup beberapa bahasan, kemudian beliau akan menyebutkan bahasan-bahasannya. Ada
16 tema besar di sini, ya tidak perlu kita baca sekarang karena ini cuma seperti ya poin-poin ringkas saja gitu ya yang disebutkan oleh beliau. Apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah terkait Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dimaksud dengan salaf, apa yang dimaksud atau tema tentang wajibnya ya menonjolkan mazhab salaf dan seterusnya sampai 16 poin. Kemudian beliau berkata setelah menyebutkan 16 poin tersebut, as'alullah ta'ala ayyarzuqanal ikhlasa fil qawli wal amal. Aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberikanku keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, wa ayyuhfiqana wal muslimina lil ilmin nafi' wal amali salih wa ayyanfa bima katab, ya wa ayyanfa bima katabtu. Ya, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita dan kepada kaum muslimin agar bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang soleh dan agar bisa mengambil manfaat dari apa yang kutulis ini. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faqiru ila afi rabbih Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, ya Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Fakir ila afi rabbi, ini penulisnya Abdus Salam, Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi di kota Madinah Nabawiyah di bulan Safar am 20 wa 3 wa 400 wa alf hijriyah minal hijrah, yani tahun 1423 hijriyah. Kan demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah membaca mukaddimah dari beliau. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang poin pertama di sini, tema pertama yang akan dibahas oleh beliau yaitu al-maqsudu bisunnah. Apa yang dimaksud dengan kata as-sunnah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.